Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di kantor KPU Kabupaten Kupang. Di sebelah kanan saya, Pak Ketua. Selamat siang. Selamat siang Pak Peter. Bagaimana Apa kabar? kabar? Baik. Lama tak jumpa. Puji Tuhan baik ya. Setelah perhelatan pesta, Siap. kita masing-masing kesibukan. Betul Hari sekali. ini baru berjumpa kembali. Betul sekali. Terima kasih sudah datang di KPU Kabupaten Kupang. Siap. Di kesempatan ini kita akan ngobrol tentang tahapan sosialisasi SIPOL semester 1 tahun 2026. Siap. Dan juga kesiapan Siap. dalam perhelatan pemilu yang nantinya kita akan sambut di tahun 2029. Perkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Peter. Teman-teman pemirsa di rumah, saya Nixon Manggoa, Ketua KPU Kabupaten Kupang. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Terima kasih juga sudah mampir, jadi biar pemirsa juga tahu, ya. Sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan terkait, wah apakah KPU itu tidur-tidur saja di masa di luar tahapan pemilu maupun pilkada itu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sesungguhnya walaupun di luar tahapan pemilu maupun pilkada, tetapi KPU tetap melaksanakan aktivitas. Kami tegak lurus ke KPU RI, dan saat ini ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan di KPU Kabupaten Kupang. Antara lain yang pertama, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kita tahu bersama bahwa pergerakan manusia ini kan setiap saat. Mungkin hari ini dia masih ada di tempat, tiba-tiba dia berpindah lagi. Begitupun juga ada kelahiran baru, ada juga masyarakat kita yang sebelumnya baru berusia 16 tahun, terus belum punya hak untuk memilih, tetapi sekarang mungkin mereka sudah berusia 17 tahun ke atas, dan kepada mereka ini kemudian punya hak untuk ikut memilih. Maka aktivitas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang adalah kami selalu melaksanakan pemutahiran. Selalu. Jadi kami berkoordinasi dengan Dukcapil, terus dari KPU RI melalui Kementerian Dalam Negeri juga ada menurunkan data-data penduduk kita yang sudah punya potensial untuk ikut memilih. Dari situ kami melaksanakan verifikasi atau pemutahiran dengan mendatangi desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Kupang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sering melaksanakan sosialisasi tahapan sosialisasi di SMA, SMK yang tersebar di Kabupaten Kupang. Nah, ini terkait dengan pemilih pemula. Jadi kami menemukan bahwa banyak siswa-siswa kita yang sudah berumur 17 tahun, bahkan 16 tahun, yang nanti ke depan dia sudah berumur 17 tahun. Nah, kepada mereka ini kita lakukan sosialisasi sekaligus minta mereka supaya mereka kalau sudah berumur 17 tahun dan memenuhi syarat untuk punya KTP, mereka datang ke Dukcapil untuk melakukan perekaman, karena itu sebagai satu-satunya kriteria atau bahan yang akan kita pakai kalau datang ke TPS. Jadi kartu keluarga itu hanya bermanfaat ketika kita pastikan bahwa dia warga negara Indonesia. Tetapi ketika mau ikut memilih di TPS, syaratnya sampai dengan sekarang wajib punya KTP elektronik. Wajib. Wajib. Nah, itu makanya kita melakukan sosialisasi sejak awal. Yang berikut lagi, saat ini juga kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan partai politik yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Kupang untuk melakukan pemutahiran data. Nah, pemutahiran data ini berkaitan dengan kepengurusan, berkaitan dengan keanggotaan, maupun alamat kantor atau sekretariat dari partai politik yang ada di Kabupaten Kupang. Mungkin itu gambaran beberapa hal yang kami sedang laksanakan. Saat ini kami belum melakukan verifikasi atau mengkaji partai mana yang melakukan update dan partai mana yang tidak. Tetapi itu nanti kami akan verifikasi bersama dengan teman-teman Bawaslu. Itu nanti kami akan laksanakan di awal Juli. Ya, awal Juli. Karena batas dari partai politik untuk melaksanakan pemutahiran itu dia 3 hari sebelum tanggal 30 Juni 2026 ini untuk semester 1 tahun 2026. Nanti setelah tanggal 1 Juli baru kami akan periksa atau melakukan verifikasi terhadap aplikasi SIPOL yang sudah diisi oleh teman-teman partai politik. Sebagai gambaran bahwa dari partai politik peserta pemilu yang ada 18, jumlahnya 18 di bulan Desember 2025 atau semester kedua tahun 2025 itu hanya 8 partai politik yang melakukan pemutahiran. Demikian. Di Kabupaten Kupang. Siap. Ya. 8 partai diizinkan
partai-partai mana saja di Ya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan partai apa saja, tetapi ini berarti menjadi warning. ya seharusnya begitu. Jadi di dalam pemutahiran ini kan sebenarnya KPU mau membantu juga teman-teman dari partai politik. Karena di dalam pelaksanaan contoh hasil evaluasi kita terhadap verifikasi partai politik di tahun 2022 itu terdapat banyak nama-nama yang sudah didaftarkan oleh partai sebagai anggota, tetapi setelah kami melakukan verifikasi mereka ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat itu berbagai alasan. Nah, demikian. Wah, ini berarti kerja berat dong. Iya. Tantangan dong. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau kita pada saat partai melakukan pendaftaran, terus misalnya setelah kita periksa, terus dia sebagai contoh di pemilu 2024 kemarin itu keanggotaan partai politik jumlahnya harus 300 minimal 396 orang. Nah, per partai politik. Nah, kalau misalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dia dari partai politik harus memasukkan anggota baru. Nah, itu kan artinya teman-teman dari partai politik akan melakukan pekerjaan ganda. Maka tujuan dari pemutahiran ini sebenarnya untuk membantu mereka. Membantu mereka sehingga meringankan. Meringankan saat kami verifikasi. Demikian Pak Peter. Nah, di semester 2 2025 sudah begitu. Apalagi di semester 1 tahun 2026 pasti akan ada tantangan terberat juga. Apalagi kita melihat ada pergantian-pergantian. Betul, pergantian kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten. Kemarin kan ada beberapa itu sudah mulai dan ada yang masih sementara berproses. Betul. Mudah-mudahan setelah proses itu selesai, terus teman-teman partai politik melalui admin yang mereka tunjuk bisa melakukan eksekusi itu melalui sipol. Demikian. Jadi tagline kami kan melayani. Jadi jauh sebelum itu untuk membantu teman-teman partai politik kami mencoba melayani mereka sehingga di tahapan resmi verifikasi partai politik teman-teman tidak kelabakan. Ya, sebagai contoh ada juga kemudian pasca pelaksanaan verifikasi itu banyak sekali warga kita yang kemudian datang dan menyampaikan ke kami bahwa mereka sesungguhnya bukan anggota partai politik. Oh, ada itu? Ada. Nah, terhadap ini sebenarnya ada satu hal yang saya mau sampaikan di sini bahwa ini sangat rawan karena berkaitan dengan data pribadi, identitas pribadi orang. Jangan sampai misalnya ke depan kalau tidak dihindari dari sekarang, ke depan bisa terjadi seperti itu. Ada warga kita yang kemudian namanya dicatut, kemudian mereka mempersoalkan partai politik secara hukum. Nah, hal-hal ini yang harus kita hindari bersama. Meminimalisir ya. Betul. Karena pasti KPU juga akan dibawa walaupun ini dibuat oleh salah satu partai. Betul sekali. Oke. Menarik. Lebih lanjut lagi Pak, kesiapan kita. Siap. Kabupaten Kupang. Baik, terima kasih. Jadi perlu saya gambarkan bahwa kami KPU Kabupaten Kupang selalu siap walaupun di masa non tahapan, apalagi saat ini sedang ada pembahasan walaupun belum dibahas belum final, tetapi ada pembahasan undang-undang pemilu yang baru. Tentu di situ ada kaidah-kaidah baru yang ditetapkan dan kami perlu melakukan penyesuaian. Nah, untuk di Kabupaten Kupang tentu kami harus siap untuk menyesuaikan itu. Apapun yang terjadi. Jadi kami di tingkat kabupaten ini kan kami bagian eksekutor. Artinya keputusan finalnya seperti apa, kami siap tindak lanjuti itu. Sementara berkaitan dengan proses yang terjadi di DPR itu bukan bagian kami, itu ranahnya DPR, dan kami siap saja setelah final kami siap untuk menyesuaikan, menjalankan demikian. Wah, menarik. Nah, kita lanjut terus ya Pak. Siap. Tahapan demi tahapan yang nantinya akan penyelenggaranya oleh teman-teman. Betul. Di 2029. Siap. Itu apa yang nanti kita pestanya apa duluan? Siap. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka tentu yang dilaksanakan duluan adalah pemilu tingkat nasional. Tingkat nasional, yaitu Presiden, DPD dan DPR RI. Betul. Tiga ini. Nah, itu kalau sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi perkembangan DPR untuk menyikapi itu seperti apa, tentu kita menunggu bersama. Masih menunggu. Dan nanti keputusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian dibahas dan ditindaklanjuti oleh DPR bersama pemerintah dalam bentuk undang-undang pemilu. Oke, kalau dieksekusi disahkan maka akan berlanjut. Kalau tidak maka dia akan
akan kembali seperti semula. Betul. Berapa persen? Mohon maaf, saya tidak bisa memprediksi hasil itu, ya. Walaupun sudah tahu. Belum, sama sekali kami belum tahu. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa instruksi dari KPU RI, kami diminta untuk tidak ikut berdiskusi atau berkomentar berkaitan dengan pembahasan yang sedang dilaksanakan oleh DPR RI saat ini. Wah, walaupun tahapan penyelenggaranya ada di KPU. Ada di KPU. Jadi pada prinsipnya mengikuti saja. Mengikuti saja. Wah, ini negara demokrasi ya. Betul. Nah, Pak Nixon. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan partai politik, baik itu ketua, sekretaris, maupun bendahara atau kepengurusan yang ada di tingkat kabupaten. Kami menghimbau mari kita bekerja sama untuk melakukan pemutahiran data terhadap data partai politik kita, baik itu apabila terjadi perubahan kepengurusan maupun mari saya ajak kita coba menyisir kembali data-data anggota kita yang sudah terdaftar di pemilu sebelumnya. Saya yakin bahwa banyak dari mereka saat ini sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai politik. Nah, karena itu mari kita bekerja sama untuk melakukan pemutakhiran ini sehingga bisa membantu Bapak Ibu pimpinan partai politik pada saat pendaftaran partai politik nanti, itu akan memudahkan kita di dalam melaksanakan verifikasi. Itu saja himbauan saya. Mohon sekali lagi kerjasamanya agar kita bisa menuntaskan rencana-rencana yang sudah ada, sehingga ke depan kolaborasi dan komunikasi kita di dalam menyukseskan pemilu 2029 berjalan lancar. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatian kita semua. Ya, pemirsa, kita telah mendengar dalam ngobrol pintar siang hari ini bersama dengan Ketua KPU. Semoga ini boleh dapat dipahami, dicatat, dan tentu butuh action. Butuh kolaborasi dari semua stakeholder, bukan hanya para pimpinan partai politik, tetapi seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang. Mari kita mendukung pelayanan dari teman-teman yang ada di KPU, karena mereka lah yang menentukan jalannya demokrasi di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan di tingkat nasional. Terima kasih Pak Peter. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Pak Ketua KPU Kabupaten Kupang. God bless you.